Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Rizky Ramadan Sutopo dari kelas 4B sekolah di MIK Sri Kota Probolinggo. Di bulan suci ini, yuk kita mengunduh pahala dengan bercerita tentang kisah Kan'an, putra Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya dan berpura-pura beriman. Apabila membahas tentang durhaka, maka hal tersebut berhubungan tentang putra Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana kisahnya? Putra tertua yang bernama Kan'an merupakan putra Nabi Nuh yang zalim dan durhaka, sebab Kan'an menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri yang dimulai dengan berpura-pura beriman. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat tentang Kan'an. Beliau meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikut lainnya. Namun dengan seangkuhnya Kan'an menolak dan tetap pada pendiriannya yang tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika air bah banjir sudah mulai meninggi, Nabi Nuh membujuk Kan'an untuk menaiki bahtera dan seraya berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama dengan orang-orang kafir. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memilihku dari air bah banjir." Nuh berkata, "Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Di tengah-tengah percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nabi Nuh dengan Kan'an. Sebab gelombang tersebutlah Kan'an lenyap dari pandangan Nabi Nuh. Beliau pun mencari keberadaan Kan'an. Namun sayang, putra sulungnya telah tenggelam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan putra sulungnya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan sesungguhnya Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam surah Hud ayat 46 yang artinya berbunyi, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik, maka janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera mengikhlaskan kepergian putranya. Lewat kisah putra Nabi Nuh, kita dapat memetik banyak pelajaran. Manusia tak punya kuasa untuk mengubah jalan takdir manusia lain, tapi wajib menyeru seseorang pada kebaikan. Memelihara keluarga dari api neraka adalah salah satu kewajiban yang utama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ya, ayat ke-6 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Dari kisah tadi bisa diambil hikmah bahwa sebagai anak kita harus taat kepada orang tua, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.